Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke guys, beberapa waktu terakhir ini banyak banget teman-teman kita yang masih kejebak sama yang namanya teror aplikasi pinjaman uang online ya. Dan hari ini kita pengen kupas tuntas bagaimana caranya menenangkan diri kalian agar kalian bisa melepaskan rasa takut dari teror yang mereka lancarkan. Dan hari ini seperti beberapa komentar yang lain, bahwasannya ada teman kita yang mungkin saat ini masih dalam keadaan yang gimana ya, kurang bagus kalau dilakukan teror, misalnya dalam keadaan kesusahan atau mungkin dalam situasi keadaan hamil. Itu rasanya sangat mengenaskan sekali kalau sedang seperti itu juga masih diteror sama aplikasi pinjaman uang online. Jadi kunci yang paling pertama itu adalah diri kalian sendiri. Jadi rasa takut itu hanya ada di dalam pikiran kita. Ketika kita bisa berhasil membuang rasa takut yang ada di dalam pikiran kita, maka secara otomatis juga teror yang mereka lancarkan nonsen. Dan yang kedua, ketika kalian bisa mengganti nomor handphone yang kalian daftarkan. Kuncinya itu cuma satu, yaitu terletak pada nomor handphone yang kita daftarkan. Ketika kita membuang atau mengganti akses yang bisa mereka lancarkan teror tersebut, maka secara otomatis itu akan memperbaiki psikologis kita terlepas dari yang namanya teror aplikasi pinjaman uang online. Yang pertama tadi, rasa takut itu hanya ditimbulkan oleh diri sendiri. Jadi buang dulu rasa takutnya. Dan yang kedua, akses mereka untuk melancarkan serangan teror tadi itu dari nomor handphone. Jadi untuk sementara ada dua pilihan, kalian boleh nonaktifkan dulu nomor tersebut apabila memang benar-benar nomor itu penting. Dan yang kedua, kalian bisa mengganti nomor handphone tersebut. Dan yang ketiga yang harus kalian pahami itu adalah bahwasannya hutang kalian itu nggak seberapa. Rata-rata aplikasi pinjaman uang online apalagi di tahap awal itu hanya bisa ngasih di bawah 1 jutaan. Tapi karena memang kita tuh terlambat, terus bunganya membengkak, nambah terus, jadinya jadi nambah dan totalnya jadi banyak kalau di total. Dan yang ketiga itu tetap berpikir positif, jangan melakukan tindakan yang aneh-aneh, apalagi buat kawan-kawan yang mungkin sudah sempat disebarkan data. Jadi kalian tinggal bilang aja bahwasannya ya benar, gue memang ada pinjam tapi bunganya nggak segitu. Apalagi kalau untuk yang belum OJK. Kalau yang belum OJK berdasarkan pemberitahuan Kominfo kemarin itu boleh nggak dibayar, dibiarin aja gitu. Kalau yang sudah OJK, kalau ada rezeki silakan langsung dibayar. Dan yang selanjutnya, ketika kalian telat bayar, ketika ingin disuruh melakukan biaya perpanjangan, itu juga bukan solusi, malah menambah masalah baru. Sekarang tuh kan ada ya beberapa layanan aplikasi pinjaman uang online yang ketika kita belum bisa membayar secara utuh, mereka itu menawarkan untuk membayar biaya perpanjangan. Dan gue pengen ngingetin, itu hanya menambah masalah baru. Otomatis orang yang melakukan biaya perpanjangan itu juga nggak punya uang, bakal pinjam lagi dengan yang lain. Jadi jangan mau, biarin aja dulu, nanti kita bisa negosiasi di akhir. Karena gue juga udah pengalaman, kemarin kita bisa nego. Hanya saja sekarang aplikasinya itu sudah tenggelam, nggak tahu hilang kemana. Kita bisa pernah negosiasi tentang masalah bunga, karena mereka juga berpikir daripada nggak bayar mending dikembalikan pokoknya. Ya kalau sekedar nambah-nambah dikit ya nggak masalah lah ya kan, walaupun itu masih terhitung dosa sebenarnya karena ada biaya tambahan di situ. Tapi nggak masalah, ketimbang kita 2 kali itu ya sebenarnya itu jadi masalah, biaya tambahan itu jadi masalah karena itu ada terhitung biaya riba dan bunga di situ. Dan kalau seandainya kalian sudah bisa melepaskan diri dari aplikasi pinjaman uang online, jangan pernah coba-coba lagi ya, karena itu memang sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Dan di situ untuk saat ini
hampir rata-rata biaya platform dari aplikasi pinjaman uang online itu bisa sampai dengan 15 dengan 25% jika ditambahkan. Jadi sebenarnya aplikasi pinjaman uang online ini nggak jauh beda ya dengan lintah darat. Cuma dia sekarang sudah dikemas dengan yang lebih modern. Dan sedangkan pemerintah aja itu untuk biaya kur cuman 7% ya per tahunnya. Tapi untuk di aplikasi pinjaman uang online itu bisa sampai dengan 15, 20 atau 25%. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini masih telat bayar, masih terus-terusan diteror, tetap tenang ya dan berpikir positif. Tarik nafas dulu dalam-dalam. Kalian harus benar-benar bisa membuang rasa takut. Mereka hanya melancarkan serangan dan kalianlah yang harus menyimpulkan. Dan kesimpulannya kalian harus membuang rasa takut tersebut. Kemarin kita punya pengalaman sampai gagal bayar di 35 aplikasi pinjaman uang online. Hanya saja di tahun 2018-2019 itu nggak banyak video-video yang bisa mengupas tentang jahatnya aplikasi pinjaman uang online ini. Sampai kemarin tuh ada yang gantung diri, ada yang dipecat dari tempat pekerjaannya. Terus aku pengen ngingatin buat kalian yang mungkin masih penasaran dengan aplikasi pinjaman uang online, jangan pernah sesekali kalian meletakkan nomor kantor, apalagi nomor atasan. Itu fatal banget. Nanti ketika kalian tersendat dalam melakukan pembayaran, malah yang dikejar-kejar atasannya ya. Jelas atasannya nanti marah ya kan. Ya nggak tahu apa-apa malah ikut ditagih sama aplikasi pinjaman uang online. Dan aku juga pengen ngingatin buat kalian yang ingin masih melakukan pengajuan pinjaman uang online agar kalian lebih selektif dan lebih bijak lagi untuk memilih aplikasi pinjaman uang online. Apabila dia belum terdaftar di OJK, itu di video yang sebelumnya kita udah share 149 aplikasi pinjaman uang online yang terdaftar di OJK. Jadi hanya masih 36 aplikasi yang sudah memiliki surat izin edar beroperasi. Dan itu nanti kalian bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Dan mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan. Dan pengalaman kita kemarin di 35 aplikasi pinjaman uang online itu, ya gua kemarin bingung ya karena nggak punya referensi untuk berbuat apa. Memang kacau lah pemikiran kita itu kacau. Dan sampai gua gimana gitu ya. Dan solusi gua waktu itu nggak ganti nomor handphone, tapi gua nonaktifkan aja di saat-saat jam kerja. Jadi dari mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu nomor gua nonaktifkan. Jadi gua ganti dengan nomor yang baru. Dan di luar jam kantor mereka itu nggak akan menghubungi, sepengalaman kita. Jadi kalau kalian masih sayang buat ganti nomornya, kalian bisa nonaktifkan saja sementara. Jadi kalau sudah malam nanti bisa diaktifkan kembali. Dan secara otomatis juga tagihan-tagihan tersebut hilang ya, nggak datang-datang lagi sampai sekarang. Itu di video sebelumnya kita ada masih gagal bayar di 7 atau mungkin 8 atau 10 saya lupa. Itu ada data-datanya masih yang lengkap. Tapi ada beberapa data-data yang mungkin saat ini hilang karena memang aplikasinya sudah ditutup sama pemerintah. Yang kalau sudah ditutup ya kita mau bingung mau bayarnya juga kemana, nggak tahu kan. Dan itu saat itu belum banyak video-video yang memberikan referensi pemikiran yang ini ya segala macam. Kita masih dikejar-kejar sama bayangan ketakutan akan debt collector yang katanya mau datang ke rumah. Jadi untuk saat ini yang masih punya debt collector itu sejauh yang kita tahu itu untuk wilayah Jakarta ya. Karena memang beberapa aplikasi pinjaman uang online itu kantor pusatnya berada di Jakarta. Jadi kalau yang masih di luar daerah itu masih cukup aman. Karena nggak mungkin juga ya mereka menurunkan debt collector dari Jakarta itu buat nagih uang yang nggak seberapa. Jadi tetap tenang dulu, jangan berpikir yang aneh-aneh. Yang penting kalian terus berusaha dan aku pengen ngedoain kalian semoga rezekinya lancar terus ya. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kalian bisa terbebas dari lilitan hutang aplikasi pinjaman uang online. Jadi mungkin itu dulu beberapa tips. Nanti kalian juga bisa menuliskan beberapa komentar di bawah video ini dan nanti aku langsung bantu jawab.
Karena kadang-kadang kalau di depan kamera kita jadi lupa inspirasi apa yang mau kita sampaikan. Jadi kalian bisa melanjutkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.